Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon, jumpa lagi bersama saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021 dalam karantina virtual hari ketiga Miss Chinese Indonesia 2022 The Spirit of Chinese Culture. Nah sahabat Eljon, di sesi yang terakhir hari ini kita masih akan mendengarkan pemateri yang pastinya sangat hebat, gak kalah hebat sama pemateri-pemateri sebelumnya pastinya. Dan juga semangat dari para finalis juga nih masih berapi-api pastinya ya. Ini mau sekali lagi mendengarkan yel-yel dari para finalis dong, para finalis biar menunjukkan semangatnya untuk mendengarkan pemateri kita pada sesi terakhir hari ini. Silakan finalis. Halo teman-teman semua, kita mulai ya. 大家好，我们是2022年华裔美后候选人 Miss Chinese Indonesia 2022 The Truly Unity Pesona Budaya Peranakan Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Oke, kalau gitu Yunika juga udah gak sabar untuk mendengarkan dan menyambut pemateri kita pada hari ini, karena akan membagikan tema hari ini, sesi hari ini, yaitu peran milenial dalam membangun negeri. Kira-kira siapa yang akan menjadi narasumber di sesi terakhir yang akan membagikan materi yang luar biasa ini? Langsung saja kita sambut Kak Deris Nagara. Halo Kak Deris. Halo Yunike, apa kabar? Baik, Kak Deris apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Such an honor for me to be here dan bisa sharing session bersama para finalis Miss Chinese Indonesia 2022. So, halo semuanya. Wah, nah Kak Deris, langsung aja nih Kak Deris, karena kita semua udah nggak sabar untuk mendengarkan materi dari Kak Deris. Silakan Kak Deris. Oke, aku izin sharing dulu ya. Oke, sudah terlihat Kak? Oke, langsung mulai aja ya. So, kalau karena ini Miss Chinese Indonesia, mungkin aku harus ada pengenalan Chinese dulu kali ya. langsung ada Tachahao, Washer Deris. Ala-ala gitu ya. Oke, halo semuanya, nama aku Deris Nagara, dan kebetulan aku juga menjadi Putra Pariwisata Nusantara 2019, the fourth runner-up, dan Putra Anti Narkoba dari Eljon Graduate Indonesia. First of all, I'd like to say thank you very much to Eljon for inviting me to become speaker for today's discussion agenda, which is the Spirit of Youth, Youth Leader and Youth Empowerment Program. Then welcome and congratulations to all finalists dari Miss Chinese Indonesia tahun 2022. I am so proud you guys sudah menjadi bagian family dari Eljon Pageants Indonesia, so welcome. And then also, I think the third days ya dari karantina virtual Miss Chinese Indonesia, if I'm not mistaken. So, walaupun ini di sesi terakhir hari ini, I hope everyone still have a spirit dan juga masih punya semangat ya untuk melakukan discussion pada hari ini. So, langsung aja yang pertama kita bakal bahas the Spirit of Youth, Youth Leader and Youth Empowerment Program. Ada kelihatan ya teksnya pertama, kenapa sih aku bawa tentang Youth Empowerment Program at first, karena memang aku dasarnya dari background Youth Empowerment Program dan juga Education Advocacy and Literacy udah di tahun 2013. Jadi teman-teman semua aku udah menjalankan Education Advocacy dan juga Youth Empowerment Community Development since 2013. Lebih dari 9 tahun aku udah berkecimpung di kepemudaan. And nanti aku bakal share juga the brief introduction of mine. But first, I would like to share one quotes dari Bapak Insinyur Soekarno, di mana ya, kalian selalu tahu ya tentang hal ini. Di mana beri aku 1000 orang tua, ini saya akan cabut semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, ini saya akan guncangkan dunia. Or in English, give it 1,000 old men, will rip Sumeru from its root, and give it 10 youth, will shake the world gitu kan. Nah kenapa sih saat itu Pak Karno sampai bilang bahwa dengan ada 10 pemuda kita bisa menguncangkan dunia. Well back then, Soekarno believed in the hand of the youth, a nation can be changed in a better way. Karena apa? Karena ada the spirit of innovative, creativity, leadership, dan juga visioner itu sendiri yang membuat para youth di Indonesia bakal maju gitu. Makanya dengan 10 pemuda pun dengan otak yang banyak dan background of diversity sendiri, kita bisa menguncangkan dunia dan meningkatkan national development Indonesia gitu.
Dan sekarang kan di sini walaupun kita temanya milenial, tapi aku bakal bahas tentang pemuda karena lebih broad ya, lebih general. Kalau kita ngomong milenial, mungkin ada orang-orang yang seperti aku sendiri kan aku Gen Z ya, termasuk Gen Z juga ya, Gen Z awal gitu. Jadi nggak hanya milenial doang, jadi kita campur di youth itu sendiri, dari pemuda itu sendiri. Nah, berdasarkan data, ada 64,19 juta manusia di Indonesia, dan itu tuh youth atau pemuda di Indonesia dengan persentase 24,02%. Ini kalau saya kalian cari datanya di datanya Kemenko PMK. Nah, kita lihat dari sebanyak ini, dari 24% populasi di Indonesia yaitu pemuda, bagaimana kita bisa memanfaatkan dan memberdayakan. Di sini memanfaatkan bukan berarti memanfaatkan barang ya, tapi memberdayakan sumber daya manusia itu sendiri dari kalangan pemuda yang bisa menjadi agent of change. Nah, pasti para teman-teman udah familiar lah dengan kata-kata dia namanya milenial, namanya pemuda adalah generasi penerus bangsa. Namanya pemuda akan menjadi tombak atau engine or motor of national development. It is true to believe karena kita akan mencapai 2045 dan juga bonus demografi, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita melihat dari angka tersebut, it means dengan 24% ini kita bisa memberdayakan pemuda menjadi tonggak dari pertumbuhan nasional kita, dari ekonominya, dari sosialnya, dari taraf pendidikan dan juga taraf kehidupan lainnya. Itu menjadi tolak ukur bahwa dengan adanya populasi produktif yang lebih tinggi lagi, akan mendapatkan pemberdayaan lebih banyak lagi. Jika kita pun all stakeholders trying so hard and working together dalam membangkitkan semangat juang para pemuda dan milenial untuk membangun negeri ini. Nah, sekarang perannya apa aja sih? Yang pertama, peran udah jelas, yaitu membangun negeri kita dengan caranya masing-masing. Karena everyone is special and different in their way, dan setiap orang pasti punya caranya untuk membangun negeri kita masing-masing. Dengan satu tujuan, tetap untuk membangun negeri Indonesia. Nah, sekarang kita next. Nah, ketika kita lihat data dari populasi Indonesia yang pemuda tersebut, kita lihat lagi lebih spesifik lagi tentang education level. Dan ketika kita ngomong education level, kita harus melihat tidak hanya berkaca dari pendidikannya saja, tapi aktualisasi dan juga the real case dalam negeri itu seperti apa yang dihadapi oleh pemuda dan milenial di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke data tersebut, aku ingin ngajak teman-teman dulu mengawang-awang dulu, ingin ngajak teman-teman untuk memikirkan betapa pentingnya pendidikan ya. Nah, ada dua quotes yang menurut aku sangat penting banget dan sangat relate. Yang pertama dari Malcolm, yaitu education is the passport for the future. For tomorrow belongs to those who prepare for today. It means ketika kita punya education, education bisa jadi informal atau formal. Yang penting itu pendidikan, itu knowledge ya. Menjadi suatu passport atau jadi suatu kunci pintu kita di masa depan. We never know what will happen in the future. We cannot hold the future itself. Tapi dengan cara kita mempunyai pendidikan yang layak dan tinggi, kita yakin bahwa ini menjadi passport untuk masa depan kita. Entah itu menjadi connection wideningnya, atau misalnya mendapatkan kemajuan dalam program, ataupun kesadaran kita dalam menghadapi dan memaknai hidup. But then, Malcolm believes that education is the passport of the future. Nah, second dari Benjamin Franklin. Dia bilang bahwa investment in knowledge pay the best interest. Nah, ketika kita ngomong tentang investment, namanya education itu pasti banyak investment yang kita keluarkan. Kita talking about money ya. Kita nggak ngomongin tentang cuan, tapi kita mau ngomongin tentang investasi tenaga, investasi pikiran, investasi bagaimana kita memikirkan untuk ke depan seperti apa, waktu, that's all cost, itu disebutnya investment sendiri gitu. So when talking about investment, it means kita menyisihkan sebagian porsi dari kehidupan kita, kapasitas kita dalam meningkatkan suatu hal yang kita inginkan. Contohnya sekarang yaitu knowledge. Nah, sekarang ketika ngomong tentang best interest, kalau kita bicara tentang bank, itu kan bunga yang lebih bagus ya, profit. Nah, benar sih menurut aku ya, ketika kita ngomongin tentang investasi dalam pendidikan atau pengetahuan, itu bakal terbayarkan dengan bunga yang sangat lebih banyak lagi. Karena ketika kita ngomongin value of misalnya pengalaman, networking, connection, it means itu lebih besar lagi profitnya dibandingkan dengan money. It cannot be compared gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ranah passion. Ini agak buru-buru ya teman-teman karena banyak materinya, tapi aku bakal kemas sedemikian rupa dengan storyline yang jelas. Nah, sekarang ketika kita ngomong pemuda, sebenarnya pemuda dengan banyaknya populasi pemuda yang bisa jadi bonus demografi kita, ditambah lagi kita ketika lihat realita tentang pendidikan yang dimana kan itu sangat penting. Nah, sekarang kita buka lagi pandangan kalian mengenai passion itu sendiri. Karena menurut aku, ketika kita bicara tentang peran milenial atau peran pemuda, itu tidak lepas dari bagaimana aksi nyata dari kita sendiri. Nah, aksi tersebut
atau action itu sendiri bisa dilakukan dengan cara masing-masing kapasitas dan kapabilitas diri masing-masing juga gitu. Karena aku bilang tadi, everyone is special and different in their own way. So they have to find their own purposes. They have to find their own passion. Makanya di sini cara membangun negeri kita sendiri, yaitu step pertama itu temukanlah passion kalian. Temukanlah motivasi apa dalam diri kalian untuk membangun negeri tersebut. Maksudnya lebih ke talentnya apa yang kalian bisa kembangkan untuk membangun negeri ini. Lebih ke life skills, or misalnya ada suatu kegiatan atau program yang ingin kalian lakukan. Nah, ada quotes dari Oprah Winfrey. Dia bilang bahwa passion is energy. Feel the power that comes from the focusing on what excites you. It means ketika kita ngomong tentang passion, itu bicara tentang gairah, hasrat, dan jadi suatu tenaga dari dalam diri kita yang membuat kita tuh happy ketika kita tuh fokus dengan hal tersebut. Jadi kita happy aja. Nah, sama seperti kita misalnya ingin membangun negeri kita dengan advokasi misalnya, atau program-program kita punya, kita pasti happy ketika kita jalaninya bahwa oh inilah the true purpose of my life. This is the nature call. This is the universe calls. Itu hal yang paling penting. Oke, langsung kita ke spesifikin lagi temanya, finding our passion to build our future. The future di sini itu berarti it means untuk develop atau membangun negeri kita. Ini foto aku, maaf ya agak beda. Ini pas aku mau ke Indonesia di ASEAN Youth Summit dan juga ASEAN Korea. Ini sedikit background aku. Aku dari Presiden University International Relations dan juga incoming Columbia University student di Master of Public Administration Program. Ini nextnya. Nah, sekarang ketika kita mulai fokus tentang bagaimana peran kita sebagai milenial untuk membangun negeri, tentu saja kita harus tahu dulu kenali diri kita, apa yang kita inginkan untuk membangun negeri ini. Nah, sekarang kita pikir kembali, ada 3 hal pertanyaan yang harus kita tanyakan. Yang pertama, how do I see myself in 10 years from now? Kalian pernah nggak kebayangin, setahun dari sekarang kita mau ngapain sih? Bagaimana kita bisa bangun negeri ini? Apa yang kita harus kembangkan? Apa yang harus kita share? Dan juga bagaimana kita bisa melakukan berbagai macam program atau advokasi kita bisa lakukan dari sekarang. It could be misalnya tentang education, it could be social economics, atau misalnya dengan budaya, itu bisa kita lakukan. Yang kedua, misalnya am I in the right track? Kadang milenial masih ada FOMO, fear of missing out gitu. Ketika bingung juga, ini gue bener nggak sih jalani hidup ini? Atau gue bener nggak sih mengikuti program yang gue lakuin sekarang? Apakah ada nggak sih cara untuk gue masuk A, B, C, D, F, G? The insecurity happens. Banyak hal-hal yang mungkin jadi negatif, toxic, or it could be adopt, atau kebingungan dan keraguan diri. Padahal jangan ragu untuk membangun diri dan juga mengembangkan diri untuk in the end bisa berkontribusi untuk negara. Dan terakhir, am I capable of things? Yang tadi karena rasa insecure, akhirnya dia bingung, aduh kayaknya gue nggak bisa deh kalau saya lihat orang-orang grande banget deh bisa mewakili Indonesia di A, B, C, D, F, G, atau turun langsung masyarakat A, B, C, D, F, G. Nah, it could not be compared like that. Jadi kayak setiap orang pasti punya caranya untuk berkontribusi dalam negeri gitu. Nah, contohnya sendiri ketika kita ngomongin kontribusi tadi, kita harus memikirkan bagaimana memilih tujuan atau track dari kehidupan kita. For me, aku lebih kayak sharing aja ya. Aku di sini ngambil Master of Public Administration atau program dari kebijakan publik dan juga administrasi publik. Nah, kenapa sih aku saking pinginnya banget untuk melakukan dan sampai research dan juga melanjutkan studi di public administration. Ketika kita ngeliat dari administration public itu sendiri, berbicara tentang komitmen dari public services, lalu social services yang kuat, lalu tentang pemerintahan, bagaimana kita melakukan dari untuk dan oleh rakyat. It's all about that, how to serve dan deliver the best commitment toward the public sendiri gitu. Ternyata ketika aku ingin tahu bagaimana aku bisa berkontribusi, aku try looking back to my past dan juga looking back dari apa yang aku lakukan sekarang. Ada 2 questions yang harus kalian pahami dan juga selalu ingat-ingat dalam hidup kalian dalam tujuan hidup dan juga membangun negeri ini. Yang pertama itu why, kenapa. Yang kedua how, bagaimana. Why and how. Nah, akhirnya ada satu kata, satu frase, yaitu when the universe calls. Ketika alam semesta ini memanggil kalian, what we want you to, why and how. Nah, itu tuh harus kalian harus benar-benar tanamin, dipupukin sampai diri kalian matengin. What can I do? What can I contribute toward my country? Itu pertanyaan yang harus lugas dari sekarang harus kalian pikirkan. Apalagi sekarang kalian Miss Chinese Indonesia, it means it's talk about the diversity of the cultures dan juga ras dan juga
bagaimana kita meningkatkan inclusivity dari suatu socio-economic program dalam suatu masyarakat gitu. Itu salah satu yang bisa dikaitkan juga gitu. Dan that's something yang kita sebut nanti ada SDG juga ya, inklusif dalam sosial itu sendiri. Nah, tahun 2013 sampai tahun sekarang, I saw most of Indonesian youth dan juga students ya having the educations inequality, terus begitu dari infrastrukturnya juga, sampai mereka harus datang dari hutan, dari rawa, misalnya datang dari villages, sampai ada yang sensitif, mereka mau untuk mendapatkan proper education. Meanwhile, the infrastruktur masih sangat-sangat ya, we cannot say a proper, tapi ya kita masih kurang lah ya untuk bisa mendapatkan pendidikan infrastruktur yang baik gitu. Jadi kan pasti berpengaruh dengan kualitas pendidikannya. Aku melakukan education advocacy dan literasi dari tahun 2013 teman-teman. So aku join dari Paguyuban Mojang Ciamis, Forum Generasi Berencana dan juga Eljon Pageants ya. Nah, terlepas dari pageant yang aku lakukan, aku datang ke masyarakat, community development, aku datang dari desa ke desa, rumah ke rumah, melihat bagaimana perkembangan small medium enterprises dari suatu keluarga. Aku datang dari Kemensos juga gitu kan, lihat dari bantuan sosial seperti apa, bagaimana rakyat di sana di daerah-daerah itu seperti apa, bagaimana mereka punya usaha untuk mengembangkan komunitasnya juga daerahnya sendiri gitu. Pas aku datang, bagaimana cara meningkatkan misalnya promosi UKM-nya seperti apa gitu. Aku bantu bagaimana memberikan live skill-nya dan training atau workshop related gitu. Terus yang kedua, aku juga melihat bagaimana sih masyarakat di sana mendapatkan education. Ternyata saya realizing, sedih gitu, ketika menjadi seorang youth leader, dan aku datang juga dari Sumatera sampai Papua, datang kampus-kampus, melihat dan memberikan motivasi kepada anak-anak di sana tentang the importance of education. Dan aku nanya ke mereka, what do you want to do in your life? What do you want to do if you have a proper education bahasa Inggris? Mereka simply saying that I want to help my family, I want to help my community, I want to get it back to community. Aku ingin memberikan suatu kontribusi sumbangsi buat negara ini dan komunitas itu sendiri. It means itu menjadi suatu irony buat aku ya. Maksudnya kayak sedih ke dia aku sendiri. Ini aku berkaca dari sendiri. Kayak gila ya, gue alhamdulillah mendapatkan humble privilege bisa kuliah di sana sini dan mendapatkan proper education. Meanwhile, they are coming from underdeveloped misalnya area atau rural development, tapi mereka pun nggak dapat proper education. Mereka pingin banget, sangat tinggi untuk mendapatkan proper education dengan tujuan yang mulia gitu, membangun negeri dan juga membantu keluarganya. So, in that case, aku merasa bahwa selama aku menjadi youth leader, selama aku visit seluruh Indonesia, misalnya kayak keliling Indonesia dan juga melakukan education advocacy, tourism development dan small medium enterprises dan youth empowerment program selama 9 tahun, I feel that this is my true nature of calling gitu. Di mana I want to contribute something for Indonesia dengan cara aku itu sendiri gitu. So this has strengthened my resolve with hope to bring inclusive change for Indonesian development to advocacy and public policy and also program-program yang aku ingin sampaikan gitu. Sampai akhirnya aku punya program sendiri yaitu Genta Mandaya, which means Genta artinya bell atau bunyi dari suatu benda itu sendiri dan dari bahasa Sanskerta, dan juga Mandaya it means move heaven and earth atau empowerment, pemberdayaan. Aku pengen raise the voice for the voiceless, di mana aku pengen mengingatkan para small community dari daerah itu sendiri untuk mengembangkan dan diasupi dengan segala amunisi dari trainings, workshop, dan juga beberapa items untuk tailor their needs dengan keunikan sendiri dan membantu mereka gitu. So that voice is from the small medium enterprise dan juga community itu bakal terdengar dan bagaimana kita bisa memberdayakan mereka gitu. Dan in the end, I think this is my true calling. So, yang aku ingin sampaikan ke teman-teman semua, ada rasa di mana ketika kayak membangun negeri, mau itu milenial, atau itu muda, atau Gen Z, ataupun generasi lainnya, it has to coming from our heart. It has to coming from our mind, yang di mana udah combination between mind and heart. Itu udah merasa bahwa, oh inilah gue ingin bantu ini. Jangan sampai sekedar cuman, ya gue cuma pengen ini cuma dapat supaya publikasi, sosial media, or misalnya gue pengen cuman lakukan ini karena there's no specification untuk membantu masyarakat itu sendiri gitu. Cuman kayak ya udah sekedar pingin aja. No, if we want to help and bisa punya role yang penting, ya kita sendiri harus yang sadar, aware tentang permasalahan dalam diri kita dan juga lingkungan kita. Itu bisa dari lensa yang paling kecil dulu, yaitu ya sekeliling kita. And then we can take the action and coming from the empathy dari diri sendiri gitu. Ada 4 poin yang ingin aku sampaikan tentang para milenial. Yang pertama,
L, kedua I, ketiga M, keempat P, length, leadership quality, empathy, motivation, and passion. Nah, ketika kita ngomong leadership quality, it means kualitas kepemimpinan. Kepemimpinan it doesn't mean kita harus memimpin orang lain juga, enggak. So, remember when you are in school, kalian pasti ditanya sama orang-orang di kelas, pas saat lagi pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas, ketua kelas. Banyak, instead of mencalonkan diri sendiri, kita lebih banyak point out someone else. Padahal kita pun sama-sama layak dan deserve menjadi seorang pemimpin. Memimpin it means kita mengendalikan diri kita juga gitu, nggak hanya orang lain. So when you lead, it means you also lead yourself. Kalian tuh nggak sendiri, ada diri kalian di dalam diri kita yang ingin dipimpin, itu diri jiwa kita gitu. Nah, ketika kita udah bisa meng-conquer ourselves dan tahu bagaimana memimpin kita, baru kita memimpin orang lain dengan cara yang beda-beda sesuai dengan kapasitas diri kalian. Dan memimpin bukan berarti kita merintah, tapi kita influence mereka lebih baik lagi, dan mereka terinfluence, dan inginnya mereka punya rasa ingin follow tentang diri kita, dan juga bagaimana kita tindakan for greater good gitu. Terus yang kedua, empathy. Empathy more than and beyond than sympathy. Sympathy cuma bilang di mana ketika ada orang yang sakit atau orang yang tadi misalnya melihat ada kejadian education level yang kurang gitu, tidak memadai, kalian pasti bilang, oh ya sedih ya, di daerah itu nggak bisa dapatkan education, that's it. But when we're talking about empathy, it's try to understand someone else's shoes, dan kita try to understand our position in their position. Dan akhirnya ada CT atau all to action, jadi kita bisa melakukan suatu hal. Contohnya, udah ngelihat orang tuh punya education level yang kurang di sekolah tersebut, ada rasa untuk memberikan suatu alat, misalnya ada buku, donation, atau misalnya datang memberikan jasa, yaitu menjadi seorang volunteer. That's the thing that we have to do. Volunteer organization or doing some volunteer. Yang ketiga, motivation. And passion itu saling berkaitan ya. Motivation it could be external, it could be internal. It depends on what you want to do. Yang terakhir, passion itu gairah untuk menentukan purpose of your life ke depan seperti apa. So when we ask, apa sih fungsinya passion? Gimana sih passion itu bisa berpengaruh terhadap diri kita melakukan suatu action dalam menjadikan kita crucial part and role untuk bangun negeri? It gives you a purpose, memberikan makna kehidupan bagi diri kita dan juga orang lain, for sure. Itu according to my experiences ya. Dan ketika kita punya passion, you're more passionate about the work you are doing. Ketika kalian punya passion, kalian suka dengan apa yang kalian ingin lakukan. Lebih. Ketika kalian suka dengan social activities, social services, volunteer, you can go with that, and you are haus akan kegiatan-kegiatan untuk memberdayakan pemuda di komunitas. And you're willing to go above and beyond the call of duty. Bukan COD game ya guys. Nah sekarang ceritanya how. Bagaimana sih bisa menumbuhkan rasa passion itu sendiri? Bagaimana sih bisa menumbuhkan kapasitas yang sendiri, aware tentang diri kita. Remember, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah percaya diri, self confidence, nanti baru self awareness, dan kita ada self esteem. Yang pertama, tentukanlah siapa diri kita. Pernahkah kalian bertanya pada diri kalian, who you are? Kayak, what am I? Who am I? Sejauh mana kalian sudah dekat dengan diri kita? Diri kalian sendiri maksudnya. The one who know you better is yourself. Jadi pastikan bahwa diri kalian pernah ditanya bahwa, oh gue tuh orangnya seperti ini, gue tuh kayak gini. Don't ask your friends, karena ya tahu dengan diri kalian, diri kalian sendiri. Gitu. Yang kedua, tentukanlah apa yang ingin kalian accomplish, more than goals ya, tentang objektifnya, tentang tujuan hidup kalian, the purpose of your life, gitu. Yang ketiga, tentukan your unique value proposition. As I mentioned before, everyone is special and different in their own way. Everyone has their own capacity and capability to do something else. Nah, sekarang bagaimana kalian bisa mengambil kapasitas tersebut, kesempatan yang ada, dengan cara ya, kalian harus menunjukkan diri kalian itu siapa, who you are, personal branding kalian harus tahu your strength, your weaknesses, self-awareness is a must. Nah, sekarang balik lagi ke youth leader, community development, and empowerment. Ketika kalian tahu bagaimana menjadi seorang yang self-aware, lalu tahu self-confidence seperti apa, sama self-esteem, you actually know how to build a good leadership quality. You actually know how to have a team building, innovative and creative. Ada rasanya peluang for compassion. Yang terakhir, the purpose of your life, target and objective. Motivation, as I mentioned before, it's coming from passion. Kenali dari kalian. Do something that you really like most. And then, you can unlock your potentials and develop your talent. And last but not least,
always become a cycle. Believe in yourself. Ya kalau misalnya kalian bisa belum tahu, kayaknya udah tahu juga familiar lah, namanya SWOT teknik ya. Strength, weaknesses, opportunity, and threat. You can actually use that untuk mencari tahu bagaimana peran kapasitas diri kita untuk ambil peran gitu. Target and hard work. Ambition yang apa, seperti apa, goals-nya, realization of the target, visibility, and dream. Nah sekarang mau pembahasan terakhir ya. Never compare yourself with other people because we are different. And ketika kita bicara tentang self-confidence, self-awareness, it means when you open the door, when you open the world, kalian tidak akan melihat bahwa manusia itu superior dari kalian atau inferior dari kalian, melainkan sama. Everyone has their own capacity, everyone has their own capability, deserve the same opportunity to develop and to grow. Yang paling penting itu bagaimana kalian bisa membandingkan diri kalian dengan diri kalian yang lain. Maksudnya masa yang lampau. So, is there any changes? Is there any progress? Have you done something else? Itu hal yang harus kalian tanyakan instead of talking, comparing yourself and other people. If we can make an analogy, it look like our potential kayak seperti alam semesta ini. It's unlimited. Same like our potential is unlimited. Who can measure our potential? Who can measure our universe? No, right? Ya, itu hal yang harus kita analogikan. Terus yang kedua, ya kita sendiri pun seperti batu yang tidak tahu ya, apakah akan menjadi apa gitu. For example, there is a black stone. It is us. Kita asah kanan kiri, kita proses. It means our process of life, our way of life, our way of thinking. Dengan sedemikian rupa prosesnya kita terbentuk menjadi orang yang kuat, yang bersinar, menjadi sebuah misalnya berlian atau misalnya ruby atau jamrud or the other stone yang memang udah punya value, tapi we never know what will happen untuk shining diri kita sendiri dengan cara ya proses kehidupan itu sendiri gitu. Never doubt yourself. Dan sekarang kembali lagi ke dari pemuda dan pengembangan masyarakat. Sekarang ketika kita bicara tentang generasi muda, generasi emas 2045, mungkin di pikiran kalian, aduh 2045 ngapain ya? Bukannya SDG 2030 gitu ya. So when we're talking about 2045 and 2030 is actually different part of the program ya. Ketika kita ngomong 2030, karena dulu dulu tuh pas kita tahun 2015-16 kita masih berfokus dengan generasi bonus demografi. Nah sekarang kita udah nggak fokus ke demografi lagi karena kita melainkan mencapai tujuan yang lain yaitu generasi emas 2045. Karena, in fact, from Indonesia Baik ID 2021, pada tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, as I mentioned before, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif. Which is yang tadi, yang kita jumlahkan dari milenial, Gen Z juga muda, bahwa populasi itu bakal menjadi populasi usia produktif. Di mana usia ini kita bisa berdayakan secara kapasitas dan juga sumber dayanya sendiri secara quality. Dengan periodenya tahun 2020 sampai 2045. So what will happen gitu? Ya dan tadi dengan adanya jika kita bisa use the opportunity untuk optimize and empower those number of people tahun 2045, we believe that we can be a great nations dan juga mendapatkan pembangunan nasional yang sangat tinggi karena ya balik lagi usia produktif dan juga peran milenial pun udah di tackle down dari sekarang, misalnya udah dilakukan dari sekarang gitu. So when you actually would like to take an action, take a role untuk membangun negeri kita, jangan sampai kita ingin bangun negeri tapi kita nggak tahu diri kita itu siapa. Kita harus tahu dulu tentang diri kita sendiri, tahu apa yang kita bisa lakukan, tahu apa yang kita bisa kembangkan dan bisa share untuk kontribusi negara ini. So first thing first, dari bawah dulu kayak tangga berurutan. Last but not least, what do you want to change in your life? How do you live? And in a day ada 24 jam. 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 second. The question is, how many seconds that you spend for doing nothing in a day? It's not a toxic productivity, enggak, tapi lebih kayak mengajak teman-teman lebih aware lagi mengenai bagaimana memaksimalkan waktu, optimizing dan mengembangkan waktu dengan sangat bijak gitu. And last but not least, what's your life purposes? Why and how? And I would like to ask you forward to take an action untuk berpikir lebih dalam lagi, lebih matang lagi. What is your life purposes? What you can contribute to your nations? And if not now, when? And if not us, who? I think thank you very much. And this is me, that is my God.
Luar biasa sekali. Terima kasih Kak Dery, sangat memotivasi, sangat menambah wawasan pastinya. Nah, para finalis, kita masih ada waktu karena kita juga akan beralih ke sesi pertanyaan, sesi tanya jawab gitu ya. Mungkin dari kalian udah penasaran banget, udah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan kepada Kak Deris. Langsung aja Kak Deris ya, aku tunjuk dari pertanyaan dari Joan. Silakan Joan. Baik, terima kasih Kak Deris untuk penjelasannya, sangat bermanfaat sekali. Dan saya tertarik dengan advokasinya Kak Deris itu, menurut saya itu sangat bermanfaat dan sangat baik sekali. Di dalam melakukan advokasi tentunya kita seringkali butuh bekerja sama bersama berbagai stakeholder. Nah, apakah ada tips atau cara untuk mengapproach dan menginfluence important decision maker? Terima kasih Kak Deris. Thank you so much. Tadi dari Joan, bagaimana cara approach untuk decision maker ya, dan decision makers. So actually kalau misalnya tentang tadi ya decision maker, kita harus tahu who the decision maker is, stakeholder siapa, dan juga case-nya apa dan isunya apa. Ketika kita ingin punya advokasi, kita harus tahu isunya apa yang terkait dan di mana lokasinya dan siapa yang kita harus hadapi. Nah, itu menarik banget ketika kita nanya bagaimana cara nge-influence para decision makers, karena in the end of the day, mereka lah yang bakal nge-decide the policy dan juga impose the law. Nah, sekarang kalau kita lihat dari decision maker, it always come to government ya, government side. Itu kita balik lagi specify siapa government-nya. Apakah itu nantinya legislatif atau misalnya eksekutif. Balik lagi kalau misalnya ke law atau policy yang udah lebih general lagi, pasti itu ke DPR ya. Tapi kalau misalnya kita fokusnya ke daerah misalnya, pasti ke dinas-dinas tertentu yang memang terkait dengan advokasi tugas tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya kita melihat bagaimana approach dan influence-nya, pertama kita harus tahu dulu identify what the current issue is and what your solutions toward that, dan harus research dulu apa yang udah kalian lakukan. Jangan sampai kita research dan kita kembangkan tapi kita tidak pernah melakukan hal tersebut. At least you are actually been there, actually been in the position where you are the middle between public audience sendiri dan juga government. Jadi government pasti ingin tahu apa yang kalian lakukan, apa yang sudah kalian lakukan, dan apa yang kalian ingin kontribusikan, dan apa yang kalian gaungkan. So in the end of the day, to influence them is actually to talk with them directly dengan fact yang udah ada dan aksi nyata gitu. So karena aku berbicara tentang pengalaman ya, walaupun itu birokrasi yang sangat panjang, the things that if they already know what we are doing, mereka bakal bantu bagaimana untuk membantu sinergi in the end of the day, karena mereka bakal membutuhkan satu sama lain. All stakeholders come together, kayak pentahelix gitu, stakeholders. Dengan satu sama lain bakal berkaitan untuk membangun negeri ini. So if there is something that we have to do is actually talk with them, asking permissions through the bureaucratic process, dan juga aksi nyata yang kita lakukan. Baik, terima kasih Kak Deris. Sama-sama. Luar biasa sekali, terima kasih. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya, ada Nicole. Silakan Nicole. Halo Kak Deris, terima kasih atas materi yang Halo. diberikan. Saya Nicole, finalis nomor 06, izin bertanya ya. Jadi kan tadi kakak ada bilang, kita tuh harus ada passion. Nah, aku tuh mau tanya ke kakak, gimana supaya kita komitmen sama passion kita sendiri, soalnya ada beberapa orang yang masih belum komitmen sama passionnya mereka sendiri. Terima kasih. Oke, kalau misalnya tentang komitmen dan juga konsistensi dari passion ya, sebenarnya ketika ngomongin passion, we could do anything banyak banget. Gak harus kita berpaku satu passion. Dan kita punya banyak potensial yang kita miliki. So, sepanjang dengan berjalannya waktu dan juga pemikiran dan pengamatangan tentang kapasitas dan kapabilitas diri, kita bakal tahu mana sih passion yang emang kita pengen geluti. So, as long as you're in the right track for you, dan kalian suka bahwa inilah passion gue, you actually can commit gitu. Tapi misalnya, for example, kayak I think I'm not into this kind anymore, that's okay. You can jump into another passion that you like. Nah, tapi pertanyaannya how to maintain it is actually asking yourself why and how. Itu dari hati harus tanyakan kembali. Kenapa kalian melakukan itu dan bagaimana? It's always like it. Jangan sampai kayak gue lakuin ini karena gue suka, nggak bisa kayak gitu. Tapi lu punya tujuan, purpose. Because in the end of the day, it gives you a purpose. Gitu, Nicole. Berarti harus ada tujuannya ya, Kak? Betul. Karena in the end of the day, kalau misalnya kita nggak pakai tujuan, what's the point gitu. Jadi kalau kita suka pun kita harus ada tujuan, at least answer the question why and how. It become a golden circle and golden passions. Oke, makasih Kak Deris. Sama-sama.
Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Michelle. Silakan Michelle. Baik, terima kasih Kak Deris atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Michelle pengen nanya Kak, tadi kan Kakak pernah bahas juga yang soal peran pemuda sebagai agent of change. Nah, di era digital sekarang ini kan juga dikembangin lagi SDG mengenai SDG dan Betul. peran pemuda itu sendiri. Nah, Michelle pengen bertanya, kalau sebagai beauty pageant, pastinya kita akan mempromosikan pariwisata, terus dunia mais ke luar negeri juga, maupun dalam negeri. Nah, seberapa besar beauty pageant itu sendiri seperti Miss Chinese untuk Miss Chinese Indonesia untuk mendukung pariwisata MICE itu sendiri, Kak? Thank you. Okay, thank you, Michelle. So that's a really good question on how peran kita ya sebagai beauty pageant sendiri dalam involvement terhadap advokasi atau program yang ada dari pemerintah internasional atau lokal ya. First yang aku bakal sampaikan, it is crucial juga sebagai beauty pageants atau misalnya duta or even representative dari suatu organisasi. Karena balik lagi stakeholders itu memerlukan satu perwakilan untuk meng-guide orang lain. As key opinion leaders ya, di mana kita bisa membangun masa dan audiens kita menggaungkan suatu program advokasi. Nah sekarang bagaimana peran dari suatu beauty pageant itu sendiri? Yang jelas beauty pageant akan turut support dalam keberadaan dan kelanjutan dari satu program tersebut. Karena kita SDG atau sekarang G20 gitu kan. Nah, peran kita seperti apa sih? Pertama pasti membantu pemerintah untuk berkolaborasi bersama meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai program tersebut dan isu yang kita hadapkan. Nah, sekarang satu beauty pageant atau satu duta, mereka pasti punya cara untuk nge-guide dan juga nge-influence their audience, their followers. So, dengan banyaknya suatu digabungan ya, if we talking about mass beauty pageants, banyak banget beauty pageants yang ada, contoh misalnya Indonesia, it also gives a power untuk meningkatkan dan membawa inklusivitas terhadap budaya, sosial, ekonomi dalam suatu negara tersendiri gitu. Contohnya apa? Promosi dari kesadaran masyarakat mengenai contohnya budaya Tionghoa, for example. Atau misalnya SDG, kita untuk meningkatkan toleransi, budaya, socio-economic development dari beauty pageant itu sendiri dan dibantu untuk menggaungkan ke masyarakat. Karena kan setiap beauty pageant pasti punya advokasi dan visi masing-masing kan dari audiensnya masing-masing. Contohnya ketika kita ngomong misalnya Indonesia, it also have audience tentang bagaimana anak Indonesia Tionghoa yang tinggal di Indonesia itu kan. Lalu kita bisa bersinergi bareng-bareng memberikan wawasan dan juga kesadaran bahwa inilah program yang ada dan bagaimana kita bisa turut membantu keberlangsungan program tersebut gitu. In the end of the day, it also talking about influencing dan juga membantu hand in hand together collaboration bersama pemerintah dan juga stakeholder terkait gitu, Michelle. Baik, terima kasih banyak Kak Denis. Sama. Oke, luar biasa sekali. Nah, teman-teman masih ada waktu nih, teman-teman. Siapa lagi kah yang akan bertanya? Mungkin masih ada. Ini mumpung kita ada waktu ngumpul bareng Kak Deris, karena Kak Deris ini sibuk ya Kak ya. Jadi mumpung ada waktunya nih di sini, teman-teman. Boleh nanya sepuasnya. Nggak sepuasnya juga sih, ada waktunya. Kalau nggak aku deh Kak Deris, aku nanya, aku penasaran sesuatu nih Kak. Kak Deris kan udah sehebat ini gitu ya, udah banyak hal yang dilakukan gitu, pendidikannya juga nggak berhenti-berhenti, selalu haus akan pendidikan gitu. Kira-kira Kak Deris, ada nggak sih Kak Deris yang dijadikan role model dan kenapa dia dijadikan role model oleh Kak Deris? Kalau role model banyak sebenarnya ya, nggak bisa ngomong satu dua. Cuman yang jelas aku kayak lihat dengan ceritanya Pak Habibie, terus juga dengan Maudy Ayunda, lalu Barack Obama dan Oprah Winfrey. The reason why is actually bagaimana mereka ingin membangun negaranya masing-masing dan juga mengejar mimpi mereka dan passion mereka sendiri. Dan aku pun punya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan Indonesia. It actually sounds like idealistic ya, kayak undang-undang pembukaan gitu ya, mencerdaskan kedua bangsa. But actually it's true. Dengan semua perjalanan aku 9 tahun yang aku udah lakukan untuk mencerdaskan kedua bangsa ini, aku merasa it's actually possible ya untuk dilakukan. Dan dengan program yang ada dan juga involvement di youth empowerment and community development, that's something I want to advance with. Sampai aku melakukan banyak research dan melakukan saya melanjutkan studi ke New York gitu, Columbia University untuk mendapatkan ilmu yang bisa diaplikasikan ke Indonesia. Karena aku pun punya cita-cita yang menjadi seorang menteri pemuda olahraga atau menteri pendidikan. So it's actually one of my goals to enhance national development Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup Indonesia.
Luar biasa banget cita-cita Kak Deris. Wow, apalagi di antara role model yang tadi Kak Deris sebutkan ada Pak Habibie, ada Barack Obama, itu dua-duanya presiden. Apakah sebentar lagi akan ada kampanye coblos Deris? Gitu ya? Nah, oke, ada pertanyaan selanjutnya nih ternyata dari Kimberlyn. Silakan Kimberlyn. Halo Kak Dery, Halo. makasih banget atas informasinya, materi yang kakak bawa, sangat informatif. Kak, jujur kakak memberikan aku sebuah motivasi dengan mendengarkan presentasi kakak. Kakak begitu berdedikasi bagi bangsa dan Makasih negara banyak. Indonesia kita ini. Iya Kak, nah maka dari itu aku mau tahu nih Kak, kira-kira cerita background sampai kakak bisa memiliki dedikasi yang begitu besar untuk Indonesia ini bagaimana Kak? Terima Oke, kasih. thank you Kimberly, such an honor. Sebenarnya dedikasi awalnya mungkin didikan orang tua ya, dan aku kan place di Ciamis dan born in Bandung with a very strong Sundanese culture family ya. Karena my mom and dad itu dari Sunda, dari Bandung, tapi dari my father side ada Belandanya gitu. Tapi the things that there is a value di mana dari bahasa Sunda ini ya, sila asa, sili asih, sili asu, dan somea hadet tukas tema. It's Sundanese philosophy yang intinya kita harus be kind to everyone, be humble, saling mengasihi, saling menyayangi, dan juga uh, nurturing each other gitu. Dimana kita harus lebih respect dengan punya empati tinggi dan understanding terhadap pemberdayaan dan kelangsungan hidup berakyat gitu. That's values yang aku selalu hold in my life. Dengan background papa di pemerintahan, di dinas gitu, kepala dinas, dan mama juga di UPKK, itu aku dari zaman kecil aku sering diajak untuk datang ke masyarakat, ke UPKK, terus udah gitu ke dinas sosial, terus misalnya ada kegiatan-kegiatan misalnya ke program keluarga harapan, dan akhirnya di situ aku masih kecil ya, aku tahu bagaimana decision making proses, oh kayak gini ya rasanya gitu kan. Dan mami aku selalu bilang selalu sedekah, selalu sedekah. So it's always come like that. Dia ada rasa pememukan jati diri dan juga karakter dari sejak dini gitu. Sampai aku beranjak ke SD, SMP, SMA, aku lebih suka banyaknya volunteer gitu. Nah, di volunteer sendiri pun aku akhirnya melihat kan bagaimana sih reaksi masyarakat, bagaimana aku bisa membantu suatu keluarga dengan memberikan pelatihan, training tentang program keluarga harapan misalnya, atau Women Enterprise Empowerment. Sampai ada waktu di mana aku datang ke suatu rumah, suatu desa, dan aku dipeluk sama mereka karena mereka bilang kayak Deris, thank you so much for giving me help. Walaupun kamu dengan usia masih muda, kamu ingin membantu masyarakat di sini gitu. It touch my heart, itu touch my heart karena kayak ada aku nggak ngelakuin apa-apa gitu, saya kayak cuman ya udah aku ikut datang bantu, but then it means something for them. So di situ aku mikir bahwa oh mungkin aktivitas yang kita punya itu bisa mendapatkan dampak yang besar bagi orang lain. We never know. Yang penting kita lakukan dengan hati yang tulus, sincere dan compassion. Nah setelah itu akhirnya yang tadi aku bilang tahun 2013 aku datang berkecimpung di kepemudaan, sampai akhirnya aku melihat berbagai macam jenis case yang ada di masyarakat, bagaimana bisa aku berkontribusi. In the end of the day, aku merasa bahwa this is something yang aku ingin pursue, yaitu what I can contribute toward my nation. Aku ingin memberikan suatu dampak yang besar bagi Ibu Pertiwi gitu. Dan akhirnya selama 9 tahun aku berkecimpung di kepemudaan dan di komunitas pengembangan itu sendiri, aku merasa bahwa inilah my world gitu ya. Inilah dedikasi aku untuk mencerdaskan kedua bangsa dan melihat masalah yang ada di Indonesia, apalagi tentang education quality, education infrastructure, di mana mereka harus jalan sana sini dapat proper education. It also shaking my heart. Ketika akhirnya mereka ini ingin membantu komunitasnya mereka, familinya mereka, dan aku merasa bahwa gila, gue yang dapatkan ini pun gue bisa kayak gini. Ya akhirnya gue ingin melakukan sesuatu yang lebih lagi, berbagi, karena aku selalu percaya bahwa ilmu yang aku punya, kebahagiaan yang aku punya itu titipan dari Tuhan untuk orang lain juga gitu. So I can share this happiness and contribution toward other people to make that and to create a better place for living gitu. Thank you. Terima kasih banyak Kak, sangat-sangat menjadi motivasi. Amin. Luar biasa. Tadi kita udah mendengarkan value yang dipegang sama Kak Deris juga. Aku juga udah nanya-nanya tadi tentang role model. Aku mau nanya lagi nih Kak, satu lagi nih Kak. Boleh. Moto hidup apa sih yang Kak Deris pegang untuk memotivasi Kak Deris terus? Oh, moto hidup aku. Ada dua. Don't be afraid before sunset. Itu satu. And remember that a great person is not someone who always be the best, number one or winner, but someone who could survive, get up, and face the trouble in their life.
Wow, luar biasa sekali. Nanti translate-nya ada di bawah sini. Ada ya di bawah. Enggak dong. Nah, luar biasa banget nih teman-teman. Boleh dong tepuk tangan virtualnya buat Kak Deris, karena luar biasa Thank banget you so nih materi yang much. udah dipaparkan. Mungkin ada lagi satu pertanyaan terakhir. Aku kasih kesempatan buat kalian. Mungkin ada yang kayak, sayang banget nih soalnya nih, kapan lagi ketemu. Oke, lanjut ke YY. Silakan YY. Halo Kak Deris. Iya, halo. Oke, YY mau tanya nih, dari pencapaian dan tujuan Kak Deris selama ini, pasti ada struggles kan? Nah, apa sih struggles terbesar Kak Deris dan bagaimana cara Kak Deris ini menyelesaikan struggles tersebut? Terima kasih. Oke, struggle saya banyak ya, karena kehidupan tuh penuh dengan kerikil yang ada dalam hidup ini ya. Cuman balik lagi ketika hidup itu sendiri, bukan berarti kita misalnya gagal dalam satu hal, it doesn't mean it ends or fail. It means ada plan dari Tuhan yang lebih baik lagi buat kita, dan kita harus yakini dengan menjemput takdir yang lain. I still remember bagaimana aku dulu pas zaman SMA yang nggak terima di UI, misalnya di Unpad. Itu mungkin hal yang bagi some people itu sepele ya, karena nggak terima doang sampai kayak sedih. Ya for me, I dedicated my life ketika saat itu ya, sampai ranking 1 terus, ujian nasional, nggak tidur-tidur bener gitu kan, demi masuk kedokteran di UI dan Unpad. But then nggak keterima, but I think it's not the end of everything gitu. Dan aku selalu yakin bahwa ada pun takdir lainnya kalau aku jemput. Dan aku yakin bahwa adanya rencana Tuhan yang bakal diberikan. So I try to meyakini diri itu sendiri gitu. Dan akhirnya aku melakukan sedemikian rupa cara, dan in the end mendapatkan ya who I am today gitu kan. Itu proses yang sangat panjang. Tapi remember ada satu hal yang aku ingin sampaikan, yaitu always be humble, lebih berserah dan bertawakal kepada Tuhan, motivasi diri untuk jadi lebih baik, dan selalu percaya dengan keberadaan Tuhan dan doa orang tua. It always belajar. Hard work juga paling penting itu. Dan proses kehidupan pasti ada kayak gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, remember ketika aku pingin kuliah juga dulu sampai aku nggak bisa dapet, karena kalau dan orang tua lagi struggle economic, financially nggak stable, jadi aku harus berangkat ke Belanda. Saat itu pun pakai uang yang dimana harus gimana ya, beasiswa itu pendidikan doang, tapi aku minta orang tua minjem akhirnya untuk berangkat kuliah di sana gitu. Tapi di sana aku mereka nggak tahu gimana aku hidup. Aku di sana nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal yang layak gitu, belum ada kerjaan. Ya aku jadi refugee lah, aku numpang di teman sampai tidur di flatnya mereka di lantai sama 2 minggu. But then aku dapat kerja akhirnya di sana, tapi beda kerjanya tempatnya di jauh, beda kota, itu di Nijmegen. Dan itu 2 kota yang sangat jauh, kayak sampai 30 kilometer. Dan saat itu aku nggak punya uang ya. Jadi aku naik sepeda bolak-balik lewatin lembah, desa, gunung, kota, tol, itu naik sepeda 2 jam berangkat, pulang pergi 4 jam, karena nggak punya uang saat itu kan. Dan aku nggak berani untuk minjem uang ke orang tua. Aku sering remember scene-nya Habibie, masih itu Pak Habibie yang ke orang tuanya kayak, are you okay? He say okay, padahal nggak okay. Itu sama persis kayak aku. Mama aku tanya ke aku apakah okay, aku bilang okay, padahal dalam diri aku nggak ada sama sekali ke okay itu sendiri. Tapi aku trying to be strong dengan meyakini diri untuk kuat dan survive, memaknai hidup. Sampai akhirnya aku sama di Belanda, sampai aku pulang aku nggak minta sekali uang ke orang tua. Sampai akhirnya aku jujur bilang ke orang tua bahwa akhirnya lah aku pulang dengan mendapatkan gelar jadi manager, dapatkan platform buat aku bisa mengembangkan pemuda-pemuda di luar negeri Indonesia. Akhirnya aku bilang ke orang tua, ini something aku happen in my life ketika aku di Belanda. Dan akhirnya mereka kaget, kenapa nggak bilang ke kita? Aku bilang nggak mau, aku pindahin nol dulu, memakai hidup, aku mengerti situasi yang ada. Dan itulah tadi harus kita yakini dan try to believe that we can conquer our world dengan cara you are the main character of your life. Dengan kamu baik ke orang pun, kamu pun bakal mendapatkan kebaikan lebih dari Tuhan gitu. So be kind and always be positive. Whatever come to your life, it's always blessing from God gitu. So in the end, selalu bersyukur paling penting dalam menghadapi semua kenyataan. Jatuh itu mungkin gampang ya, karena kita bisa jatuh. Tapi kita bangkit dan facing that trouble is very very hard. So the thing that we have to do is actually berserah, bertawakal, dan juga punya keyakinan diri untuk bangun, bangkit, dan menyelesaikan masalah tersebut. That a great person. Gitu. Thank you so much, Kak. That was so inspiring. No worries. Thank you so much. Oke, nah sahabat Eljon dan Pageant Lover semuanya, materi yang dipaparkan oleh Kak Deris tadi sekalian menjadi penutup kita pada karantina virtual hari ketiga Miss Chinese Indonesia 2022 pada hari ini.
Tetap saksikan karantina virtual Miss Chinese Indonesia 2022 besok di jam yang sama, jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bersama saya Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021 pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa. Hai sahabat Eljon, saya Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya.